Ba'du. Ya, selamat sore Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan akhir pekan ini, di sore hari di hari Ahad ini, kita kembali dapat bertemu dan bersua di radio kesayangan kita, Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga buat keluarga, sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ya, Sobat Muslim, di sore hari ini, di kesempatan hari Ahad, kembali kita dipertemukan pada program acara Tausiah Islam dalam kajian rutin bersama beliau Ustadz Christian Ragil hafizallahu ta'ala. Nah, Sobat Muslim, di kesempatan akhir pekan ini ada yang spesial nih, yang sebelumnya kita telah bersama-sama mengikuti dan menyimak kajian tematik remaja di kesempatan akhir-akhir pekan kita di hari Ahad sebelum-sebelumnya. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan berganti program kajian nih Sobat Muslim. Insya Allah di kesempatan mulai hari Ahad ini, pada pekan pertama ini, kita akan mengikuti dan menyimak kajian rutin dari kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab akhlak. Ya, baik, kami ulangi, insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan beralih skema dari yang sebelumnya. Pada kesempatan sore hari ini biasa kita simak kajian tematik remaja bersama beliau Ustadz Christian Ragil. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini, mulai pekan ini, kita akan berganti skema, yaitu menjadi kajian rutin kitab, di mana di kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab bersama beliau, yaitu dari kitab Ahadisul Akhlak, yaitu hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita juga akan memulai dari bab yang pertama dari pertemuan awal. Nah, ini untuk Sobat Muslim yang mungkin sudah mendapatkan PDF kitabnya, bisa dibuka dan bisa mulai kita ikuti bersama kajian rutinnya bersama beliau Ustadz Christian Ragil hafizallahu ta'ala mulai hari Ahad di pekan pertama ini. Dan sebelum kita mengikuti kajiannya bersama, alhamdulillah di studio Radio Muslim Jogja kita juga sudah dibersamai oleh guru kita Ustadzuna Christian Ragil hafizallahu ta'ala, dan coba kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz di sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik juga, Ustadz. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab baru nih, Ustadz. Singkat saja, kitab ini berisi tentang apa, Ustadz? Kalau boleh dijabarkan, Ustadz. Iya, kitab ini tentang adab-adab Islam secara umum ya. Nanti akan ada adab, mulai dari adab kepada orang tua, kepada anak kecil, kepada tetangga, kemudian sampai bahkan adab kepada hewan dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas nanti beberapa bab yang ada di kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita selesaikan pada kajian rutin kita di Ahad ini insyaallah. Amin amin, masya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktu antum, Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu antum, ilmu antum, dan segalanya yang telah antum luangkan pada kesempatan sore hari ini, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Wa fikum barakallahu. Amin. Dan Sobat Muslim ikhwatal iman, aljanallahu wa iyyakum, marilah kita siapkan diri kita untuk mengikuti kajiannya bersama. Namun sebelum itu, kami informasikan juga kajian ini merupakan program interaktif. Teman-teman seperti biasa bisa kembali untuk bertanya seputar agama. Silakan pertanyaannya bisa diajukan melalui chat WhatsApp atau pesan singkat SMS. Juga bisa melalui layanan telepon di nomor 0823 2727 5333. Dan baiklah Sobat Muslim, marilah kita mulai kajian perdana kita dari kitab Ahadisul Akhlak bersama guru kita Ustadzuna Christian Ragil hafizallahu ta'ala di sore hari ini. Bismillah, dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Al-Ustadz Christian Ragil, falyatafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kajian Ahad sore ini yang insya Allah akan mulai membahas kitab baru, ya, yaitu kitab Ahadithul Akhlaq atau kitab hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang merupakan ulama yang cukup sering datang ke Indonesia. Ya, beliau adalah pengajar di Universitas Al-Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Dan insya Allah kita akan membahas mulai dari bab yang pertama nanti tentang husnul khuluq atau tentang akhlak yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan per bab, ya, nanti ada tentang adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, kepada teman dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas insya Allah setiap bab yang ada di kitab ini, semoga Allah mudahkan. Ya. Dan insya Allah ta'ala kita akan mulai di bab yang paling pertama yang beliau sebutkan di sini, yaitu bab husnul khuluq, yaitu bab mengenai akhlak mulia. Ya. Dan nanti di sini beliau akan menjelaskan mengenai pentingnya seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa sih kita harus punya akhlak yang mulia? Ya, bagaimana kedudukan akhlak yang mulia dalam agama kita? Ya, sehingga kita akan bersemangat untuk mempelajari seperti apa akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita akan mulai membaca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nas'alullaha azza wa jalla ayyamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita adab yang baik, adab yang mulia dan akhlak yang lurus. Alladzi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana akhlak yang baik, adab yang baik itu merupakan petunjuk dari teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah taala bersaksi bahwa saya Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Ya. Dan di sini Syekh Abdul Razak juga berdoa, ya, wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaq. Dan kita juga berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Ya, la yahdi li ahsaniha illahu. Dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Allah. Ya, wa ayasrifu anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illahu. Dan kita juga memohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari kejelekan akhlak, di mana tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari jeleknya akhlak kecuali Allah. Ya, jadi Syekh Abdul Razak di sini memulai dengan doa. Ini penting untuk kita teladani. Ya, ya, di mana para ulama ketika mereka membuka kitab mereka banyak di antara mereka yang memulai kitab mereka dengan berdoa kepada Allah. Ya, berdoa supaya diberi pemahaman, berdoa supaya kita bisa mengamalkan isi kitabnya dan seterusnya. Ya, ini adab yang perlu kita contoh dari beliau. Ya, beliau mengatakan bahwasanya, ya, inna al-khuluqa wal adab unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Bahwasanya akhlak dan adab itu merupakan kunci kemenangan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Dan tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang lebih berharga, ya, yang lebih bernilai daripada akhlak yang baik dan adab yang mulia. Ya. Dan agama itu seluruhnya adalah akhlak.
ya. Maka siapa yang bagus akhlaknya, maka dia juga akan bagus agamanya, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya mengenai hal apa saja yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Maka kata beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah pertama, takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara sebab masuk surga adalah akhlak mulia. Dan Allah menggandengkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggandengkannya dengan takwa yang merupakan wasiat yang paling agung dalam agama ini, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluq. Ya. Rasulullah SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Ya, li'anna taqwallah tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena takwa kepada Allah itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah, ya, wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatih. Maka takwa kepada Allah akan mengundang rasa cinta, ya, akan mengundang cinta dari Allah, dan husnul khuluq atau akhlak yang mulia akan mengundang cinta dari sesama manusia. Jadi komplit, ya. Kalau takwa gabungkan dengan akhlak yang mulia, maka kita telah mengumpulkan kecintaan dari Allah dan juga dari makhluk, ya. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling, ya, aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, tempat duduknya paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah, ya, yang paling baik akhlaknya di antara kalian, ya. Maka ketika seorang itu akhlaknya semakin baik, maka dia semakin dekat tempat duduknya nanti bersama Nabi SAW di hari kiamat dibandingkan yang lainnya. Memangnya kenapa sih kalau kita lebih dekat kepada Nabi? Ya, bukankah yang penting sama-sama masuk surga? Ya. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, kita betul-betul ingin bertemu Nabi. Bayangkan antum bertemu dengan orang yang menyelamatkan antum dari api neraka. Bayangkan antum bertemu orang yang paling antum cintai, lebih antum cintai daripada diri antum sendiri, ya, di akhirat nanti. Antum dekat dengan beliau, bayangkan. Itu sebuah keutamaan yang luar biasa, ya. Maka ketika Nabi mengatakan yang paling mulia adalah yang paling dekat denganku, maka ini suatu fadilah, suatu keutamaan dari akhlak yang mulia. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Sungguhnya kalian itu tidak akan bisa mempengaruhi manusia dengan harta-harta kalian, ya. Akan tapi, ya, kalian mempengaruhi mereka dengan wajah yang lebar, artinya senyum yang lebar, ya, dengan senyum yang lebar dan akhlak yang baik, ya. Mengembangkan wajah maksudnya adalah melebarkan senyum, ya. Ai, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, la yumkinukum an tas'un nas bi amwalikum ata'an wa badalan mahma kathurat amwalukum wa 'azuma sakhaukum. Ya, yakni artinya tidak mungkin kalian bisa membuat orang senang, mempengaruhi orang, ya, dengan harta kalian, dengan pemberian kalian, dengan usaha kalian, meskipun harta kalian itu sangat banyak, ya. Dan seberapa besar dermawan pun kalian tidak akan bisa menyenangkan semua orang, ya. Karena menyenangkan mereka semua, ya, dengan perbuatan itu tidak mungkin, ya. Maka pengaruhilah mereka dengan akhlak yang baik, ya.
dan dengan adab yang bagus, ya, dan dengan senyum yang mengembang, ya, dan dengan akhlak yang baik, ya. Wa hadza amrun hayyinun sahlun, ini adalah perkara yang sebenarnya mudah, sebenarnya ringan, ya, ya, yang mutayassirun liman waffaqahullah wa wahabahu al-khuluqul hasan, yang Allah berikan kepada mereka yang berakhlak yang baik, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau suatu ketika bersyair, ya. Jadi orang Arab itu suka bersyair. Nah, di antara syair yang beliau dendangkan adalah bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun layyin, ya. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang mudah. Ya, sebenarnya berbuat baik itu mudah, yaitu wajhun taliqun, yaitu wajah yang ceria dan perkataan yang lembut. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya bukan sekedar kamu ngasih duit ke siapa, nggak akan cukup. Tapi kalau senyum nggak ada habisnya, ya. Maka dengan senyum dan dengan berkata yang lembut itu sudah berbuat baik, dan itu sudah bisa dilakukan ke semua orang, ya. Nggak punya duit juga bisa, ya. Sebaliknya orang yang banyak duit kalau dikasih ke orang juga nggak akan cukup, ya. Maka cara bagaimana kita mempengaruhi orang dengan akhlak yang mulia. Dan diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka salat beliau, memulai salat beliau, kabbara, beliau bertakbir, tsumma qala, kemudian beliau membaca doa iftitah, ya. Apa doa beliau? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian beliau meneruskan doanya, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi. Ya Allah, bimbinglah aku menuju akhlak, menuju amal yang baik dan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, yang mana tidak ada yang bisa membimbingku kepada amal yang baik dan juga akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, dan lindungilah aku, ya Allah, dari kejelekan amal dan kejelekan akhlak. La yaqi sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa melindungiku dari kejelekannya kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa iftitah, ya, doa iftitah. Jadi beliau bertakbir membaca doa ini, ya. Jadi silahkan membaca Allahumma ba'id boleh, dan atau membaca yang ini juga boleh. Kemudian juga diriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, akhlak yang jelek, dan juga dari amal-amal yang jelek dan hawa nafsu, ya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sungguhnya Engkau telah membaguskan penampilanku, maka baguskanlah juga akhlakku, ya. Biasanya kalau orang bercermin doanya, ya, karena kita sudah bagus maka akhlak kita juga harus bagus. Ini beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau itu berdoa kepada Allah minta akhlak yang baik dan memohon perlindungan dari akhlak yang jelek. Berarti penting atau tidak? Akhlak yang baik penting, ya. Dalam iftitah ada, dalam doa sehari-hari juga ada, ya. Dan juga diriwayatkan dari Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ya, inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahu Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Sungguhnya akhlak ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Fa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khaira manahahu minha khuluqan salihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan suatu kebaikan kepada seorang hamba,
maka Allah akan berikan dia akhlak yang baik. Ya, itu tanda seorang itu diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi bagi kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki kalian. Ya. Jadi akhlak itu pemberian dari Allah dan Allah bagi. Yang ini akhlaknya baik, yang ini akhlaknya sedang, yang ini akhlaknya demikian. Maka sebagaimana rizki, ya, maka akhlak yang baik pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan rizki, ya, oleh sebab itu, ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang membagikan rizki, maka Allah jugalah yang membagikan atau menghibahkan akhlak. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa innal akhlaqa mawahibu yahibullahu minha ma yasha'u liman yasha'. Sungguhnya akhlak itu merupakan pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka ketika kita mencari rizki, ya, maka ada dua hal yang harus dilakukan, ya, terkait dengan mencari rizki, ya, karena tadi Allah membagikan akhlak itu seperti Allah membagikan rizki, maka kita perlu tahu dalam mencari rizki itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, al-luju'u ilallahi fi taisirihi wa tawakkuli alaihi fi iktisabihi. Yang pertama adalah ketika kita mencari rizki, tentu yang pertama kita meminta tolong kepada Allah supaya dimudahkan, dan juga kita bertawakal kepada Allah dalam mencarinya. Ya, ini yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, ya, dalam mencari rizki itu kita yang pertama minta tolong kepada Allah, minta dimudahkan oleh Allah, dan kita tawakal kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, as-sa'yu fi talabir rizqi min wujuhihi al-masyru'ati al-mubahah. Yang kedua adalah mencari rizki, berusaha mencari rizki dari jalan-jalan yang mubah atau dibenarkan syariat. Jadi cuma dua, ya. Tidak boleh salah satu saja. Tidak boleh cuma berdoa tapi nggak berusaha, atau berusaha tanpa meminta tolong kepada Allah juga sombong namanya, ya. Maka dua-duanya harus dijalankan dalam mencari rizki. Wa kadzalika fi babil akhlaq. Begitu pula dalam masalah akhlak, ya. Maka dibutuhkan al-luju' ilallah, dibutuhkan meminta tolong kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik dan adab yang mulia, bersamaan dengan berusaha untuk menggapai akhlak tersebut. Ya. Jadi sama seperti rizki, akhlak itu juga punya dua usaha yang perlu dilakukan untuk menggapai akhlak yang mulia. Yang pertama apa tadi? Minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita meminta dan minta tolong, ya. Dan yang kedua, ya harus ada usahanya juga, ya. Usaha untuk menggapai akhlak yang mulia. Nah, kenapa kita perlu sekali untuk berusaha menggapai akhlak yang mulia? Karena akhlak yang mulia ini akan menjadi bekal kita yang paling besar nanti di hari kiamat, termasuk di antara yang paling besar. Ya, tentu ada bekal tauhid, ya, ada bekal yang lain. Namun akhlak juga termasuk hal yang akan menjadikan kita nanti penuh bekalnya nanti di hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan. Mizan itu apa? Timbangan amal di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik. Jadi nanti di hari kiamat itu nanti akan ada mizan, akan ada timbangan amal baik dan amal buruk. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Darda dengan lafaz yang berbeda dari At-Tirmidzi, beliau mengatakan,
ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk diletakkan di mizan, di timbangan hari kiamat nanti, timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Bahkan orang yang punya akhlak yang baik, maka dia akan mencapai derajat orang yang suka berpuasa dan suka sholat. Kalau orang berakhlak baik, derajatnya akan sampai setara dengan orang-orang yang suka puasa dan suka sholat. Ya, menunjukkan keutamaan mizan dan juga menunjukkan bahwasanya mizan atau timbangan amal itu betul-betul ada nanti di hari kiamat, karena ada orang-orang yang tidak meyakini adanya timbangan amal. Orang-orang Mu'tazilah, kelompok sesat Mu'tazilah, mereka memakai akal mereka, nggak mungkin masuk amal yang sifatnya abstrak kok bisa ditimbang. Ya. Padahal itu mungkin saja. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah akan jadikan amal itu menjadi benda konkret dan bisa ditimbang. Sebagaimana nanti di hari kiamat, ya, kematian itu akan didatangkan dalam bentuk domba. Ya. Sehingga domba itu ketika diperlihatkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, dia akan disembelih. Dia dikatakan kepada mereka, ini adalah kematian yang diwujudkan dalam bentuk domba dan dia akan disembelih, menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi kematian di surga atau di neraka, kekal. Ya. Maka ini menunjukkan adanya mizan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Wa khairukum khairukum linisaihim. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Istri-istrinya, ya, di sini istri-istrinya. Maksudnya kalian dan istri-istri kalian gitu, bukan, ya. Ya, kalau mau satu orang banyak istri juga boleh kan gitu, ya. Nah, cuma maksudnya adalah kita berbuat baik kepada istri. Ya. Ini adalah orang yang terbaik, dan yang terbaik adalah yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi." Sungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Maksudnya paling lembut kepada istrinya, kepada anaknya. Ya. Nah, kalau akhlak yang baik itu juga terwujud tidak hanya kepada orang lain, ya, bahkan yang paling merasakan akhlak yang baik adalah keluarganya. Ya. Maka Al-Halimi mengatakan, dalla ala anna husnal khuluqi imanun wa adamahu nuqsan imanin. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya husnul khuluq atau akhlak yang baik merupakan iman. Ya. Dan ketiadaan akhlak yang baik merupakan cacat dalam iman. Ya. Karena orang-orang beriman itu mereka bertingkat-tingkat dalam keimanannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Sebagian mereka itu imannya sempurna, tinggi, dan sebagian mereka tidak, ya. Wa min thamma kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling tinggi imannya di antara kita semua, ya. Maka inilah kaitan antara iman dengan akhlak, ya. Akhlak seorang semakin bagus, imannya juga akan semakin tinggi. Derajat keimanannya itu akan semakin tinggi dengan akhlak yang baik, ya. Wa khiyarukum linisaihim, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, ya. Maksudnya man yu'amiluhunna bisabri ala akhlaqihinna, ya, wa nuqsani aqlihinna wa talaqatil wajhi wal ihsan. Yaitu mereka yang, ya, bermuamalah atau berinteraksi dengan istri-istrinya dengan sabar, ya. Sabar terhadap apa? Akhlak mereka, karena namanya
wanita itu beda ya. Perasaannya lebih dominan sehingga kadang ya ngambek dan seterusnya. Itu ketika kita sabar, maka itu juga husnul khuluq ya, akhlak yang baik. Dan juga kadang mereka punya kekurangan-kekurangan yang membuat kita mungkin gemes. Tapi kalau kita sabar maka itu husnul khuluq, itu akhlak yang baik ya. Dan juga wajah yang senyum dan juga berbuat baik kepada mereka ya. Ini diantara bagian dari husnul khuluq atau akhlak yang baik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima shalihal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, atau hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Atau dalam riwayat lain, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengutus beliau untuk mengajak manusia kepada akhlak yang baik dan amal-amal yang baik. Ya. Dan juga memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk dan juga amal yang buruk. Ya. Dan beliau juga tidak hanya mengajak mereka dari sisi perkataan namun juga dari perbuatan. Ya. Adapun dari sisi perkataan maka telah kita bacakan tadi beberapa hadis mengenai keutamaan akhlak yang baik. Ya. Adapun di antara contoh ajakan beliau dalam bentuk teladan, dalam bentuk perbuatan, kan kadang orang itu mengajak ada yang dalam bentuk perkataan, ada yang dalam bentuk teladan. Ya. Nabi SAW mengajak tidak hanya perkataan tapi juga memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, di antara teladan yang beliau berikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Ya, persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau bahwasanya beliau ini berada di atas akhlak yang mulia. Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Hisham bin Amir bahwasanya beliau satu ketika menemui Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau bertanya kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengetahui perihal kehidupan Nabi sehari-hari. Ya. Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, ya, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ibunda kaum mukminin, tolong jelaskan kepada kami seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban beliau cuma singkat, ya. Qalat kana khuluquhul Qur'ana. Sungguhnya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Amma taqra al-Qur'ana fa qaulallahi azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bukankah engkau telah membaca firman Allah bahwasanya Allah taala berfirman, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, ya. Jadi jawabannya cuma singkat. Akhlak Rasulullah itu ya Al-Qur'an, ya. Al-Rasulullah maksudnya apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang mana beliau adalah ahli tafsir, beliau mengatakan ya, makna ayat ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan semua yang diperintahkan Al-Qur'an dan semua yang dilarang dalam Al-Qur'an ya menjadi bagian dari karakter beliau. Sekali lagi ya, sara imtithalul Qur'an amran wa nahyan sajiyatan lahu. Beliau menjadikan pengikutan beliau, tunduknya beliau terhadap Al-Quran, baik itu larangan maupun perintah, itu menjadi bagian dari karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan tatabba'ahu, dan menjadi akhlak yang telah tercetak, yang telah menjadi watak bagi beliau. Wa taraka taba'ahu al-jibili, dan bahkan beliau meninggalkan akhlak yang beliau bawa sejak lahir. Ya, beliau betul-betul full ya, akhlak beliau sesuai dengan apa yang di Al-Quran, apa yang diperintahkan ya beliau sendiri yang melaksanakan, apa yang Al-Quran larang beliau sendiri yang menjalankan. Ya, famahma amarahul Quran fa'alahu, apa saja yang Allah diperintahkan dalam Al-Quran beliau lakukan. Wa mahma nahahu anhu tarakahu, dan apa yang Al-Quran larang beliau tinggalkan. Ya, hadza ma'ama jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim. Ya, ini belum lagi tentang apa yang Allah telah anugerahkan kepada beliau
dari akhlak-akhlak yang mulia yang lain. Minal hayai, contohnya rasa malu. Ya, beliau dikaruniai rasa malu. Ya, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk hal-hal yang jelek, ya. Wal karom, dan dermawan. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada fir Ramadan, dan beliau itu paling dermawan lagi, lebih dari biasanya itu di bulan Ramadan. Ya, beliau dikaruniai sifat dermawan. Wasyaja'ah, dan berani. Ya, nggak takut beliau. Wasafhu, ya, dan lapang dada, lapang dalam memaafkan orang lain, ya. Wal hilm, dan rasa tenang, ya. Wa kulli khuluqin jamil, dan segala akhlak yang baik. Ya, jadi beliau ini sudah akhlaknya itu sudah plek dengan Al-Quran, ditambah lagi dengan akhlak-akhlak beliau yang lain yang memang sudah bawaan, ya, yang mana beliau dermawan, sebelum jadi nabi juga dermawan, jujur, punya rasa malu, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka ini diantara bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada umatnya, ya, supaya tidak hanya dari perkataan saja akhlak yang baik begini, tapi ternyata beliau memberikan contoh yang sempurna bagi kita. Dan juga diriwayatkan dari dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas radhiyallahu taala anha, Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang lama bersama Nabi SAW, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinina, aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun, ya. Fama qala li uffin qat, beliau belum pernah mengatakan sekalipun kepadaku, hey, belum pernah, ya. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, beliau juga nggak pernah kemudian mengatakan kepada apa yang aku perbuat, kenapa kau melakukan ini, ya. Wala li syai'in lam af'alhu afala ala fa'altahu, dan juga beliau juga tidak menegurku kalau aku tidak melakukan sesuatu. Beliau tidak pernah menegur, kenapa nggak kamu lakukan seperti ini, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah menyentuh aku belum pernah menyentuh suatu sutra, ya, yang mana itu lebih lembut daripada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga belum pernah tuh mencium sebuah bau misik, ya. Misik itu parfum, ya, kalau di Arab terkenal sekali, ya, parfum paling bagus lah wanginya. Misik dan juga parfum lainnya yang lebih wangi daripada keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana Anas bin Malik mendeskripsikan seperti apa Nabi. Nabi nggak pernah menghardik Anas selama jadi pelayan beliau, diperlakukan dengan baik, nggak pernah dibilang hey, nggak pernah dibilang yang menunjukkan bahwasanya beliau ini orang yang galak, tidak sama sekali, ya. Dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Ishaq bahwasanya beliau mendengar Al-Barra mengatakan, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, Rasul adalah orang yang paling bagus mukanya, wajahnya rupawan, ya. Wa ahsanan nasi khuluqa, dan yang paling baik akhlaknya, ya. Laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir, beliau juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Dan hadis-hadis semacam ini banyak, ya, tentang deskripsi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diringkas oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Ini diantara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para imam hadis supaya menjadi teladan bagi kita semua, ya. Dan juga Imam Ahmad mengatakan, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya Aisyah bersaksi pernah mengatakan bahwasanya ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi khadiman lahu qat, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah memukul pembantunya sedikit pun. Wala mra'ah,
dan juga belum pernah memukul wanita atau istrinya. Wala daraba biyadi syai'an qat, bahkan belum pernah mukul apapun illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali dalam kondisi berjihad di jalan Allah baru beliau mengayunkan tangannya. Wala khayyara baina syai'aini qat illa kana ahabbuhuma ilaihi aisarahuma, maka beliau tidak pernah diberikan pilihan tentang dua hal kecuali pasti beliau milih yang paling mudah, paling ringan, ya. Hatta yakuna itsman, kecuali kalau dalam masalah dosa. Ya, kalau dua pilihan yang satu ini dosa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh dari pilihan tersebut, pilihan dosa tersebut, ya. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahak hurumatillah, ya. Dan beliau tidak pernah marah terhadap sesuatu yang menimpa beliau sendiri. Misalnya ada yang menghina beliau nggak marah, kecuali itu melanggar, ya, hal-hal yang Allah haramkan, melanggar hak-hak Allah, maka beliau adalah orang yang paling pertama marah dalam hal tersebut, ya. Jadi beliau ini sangat bisa menjaga emosi, ya. Beda dengan kita, ya, disinggung dikit marah, ya, nyetatus, ya. Disinggung di status, ya, itulah kita, ya. Baru disinggung doang, ya, belum dihina-hina sudah marah. Naudzubillah. Dan juga perkataan beliau ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dijelaskan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya makna dari ayat ini, ayat bahwasanya Rasulullah berada di atas akhlak yang agung, maksudnya adalah berada di atas Islam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu adalah agama, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya kenapa agama itu disebut akhlak, ya, karena akhlak merupakan bentuk atau susunan dari pengetahuan-pengetahuan yang yang jujur, ya. Pengetahuan-pengetahuan yang jujur, ya, sehingga dia amal-amal yang tampak dan juga amal-amal yang tersembunyi, ya, akan serasi dengan keadilan dan hikmah dan juga maslahat, ya. Jadi ini kenapa kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya akhlak yang agung adalah maksudnya adalah agama Islam, ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin satu rumah di bagian bawah dari surga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun dia benar, ya. Kan kita kalau debat, kalau merasa benar ya tetap aja, ya. Nah, tapi Nabi menjamin kalau meninggalkan debat walaupun merasa benar, maka akan dijamin rumah di surga yang paling rendah. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin juga rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi bercanda. Ini yang sering kita luput, ya. Kayak cuma mau menyenengin orang kan bohong, ya. Pakai meme apa gitu, ya, meme atau apalah, ya, jokes-jokes yang mengandung dusta itu sering kita lakukan. Padahal kalau kita tinggalkan, Nabi akan jamin rumah di surga. Wa baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu, dan rumah di bagian surga yang paling tinggi bagi mereka yang membaguskan akhlaknya. Nah, jadi mana yang paling tinggi derajatnya? Orang yang membaguskan akhlaknya, ya. Maka kita tahu bahwasanya surga itu ada 3 tingkatan di sini, ya. Tingkatan yang paling bawah bagi mereka yang meninggalkan debat. Tingkatan yang di atasnya lagi bagi mereka yang meninggalkan dusta. Dan tingkatan yang paling tinggi bagi mereka yang membaguskan akhlaknya, ya. Berarti menunjukkan bahwasanya orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang membaguskan akhlaknya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya meninggalkan debat dan meninggalkan dusta itu juga bagian dari akhlak yang mulia, ya. Nah, kalau cuma meninggalkan debat ya dapat bawah,
meninggalkan dusta ya atasnya lagi. Tapi kalau meninggalkan debat, meninggalkan dusta, kemudian akhlak yang lain juga dia baguskan, maka dia mendapatkan surga yang paling tinggi, ya. Kemudian juga kita selesaikan di setengah bab ini ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, ya. Jadi Abu Dzar ini kan sahabat yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat kuat, ya. Ketika dikasih hadis Nabi, beliau itu sangat kuat dalam memegang hadis Nabi. Ya, kalau kita ada waktu mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya sahabat Abu Dzar, ya, betapa kuat beliau ketika memegang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Wahai Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan 3 kebaikan dalam satu hadis yang ringkas yang menunjukkan salah satu mukjizat beliau yaitu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa singkat namun maknanya padat. Itu namanya jawami' al-kalim. Itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong, kalau bersabda beliau itu tes tapi maknanya dalam sekali. Yaitu di antara keistimewaan beliau yang diberikan kepada beliau, ya. Maka di sini kita lihat dalam hadis ini ternyata terkumpul 3 prinsip muamalah. 3 prinsip muamalah. Yang pertama, muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah berarti ini ya, muamalah yang baik kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menghindari larangan-larangan yang Allah larang, ya. Ini adalah muamalah kepada Allah, ya. Yang kedua adalah akhlak kepada diri sendiri. Dalam potongan hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan-kejelekan yang kau lakukan dengan kebaikan. Setiap melakukan kejelekan kita iringi dengan kebaikan. Supaya apa? Kebaikan yang kita lakukan menghapuskan kejelekan tersebut. Maka ini muamalah diri kita kepada diri kita sendiri, ya. Dalam rangka apa? Tarbiyah, ya. Bitarbiyatiha 'alal fadhail. Dengan melatih diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, ya. Dan supaya kita menyempurnakan amal-amal kita, ya. Karena kalau kita misalnya nih habis berbuat dosa apa gitu, ya. Maka kalau kita mengamalkan di sini kita akan cari amalan yang kira-kira apa ya? Wah, untuk menebus apa yang saya lakukan barusan, saya mau bersedekah. Berarti ini mendidik jiwa untuk bersedekah. Oh, karena saya tadi melakukan ghibah misalnya, saya akan menebusnya dengan kemudian banyak berkata-kata yang baik. Saya akan kemudian berpuasa untuk supaya menjaga mulut saya. Saya akan ini, saya akan itu, ya. Bukan untuk bernadar, tapi untuk bertekad mengiringi kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Maka secara tidak langsung kita akan melatih diri kita untuk banyak beramal dan menyempurnakan amalan-amalan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tergabung dalam hadis inilah muamalah kepada sesama. Yaitu dalam potongan hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah kepada mereka dengan akhlak yang baik, ya. Maka ini 3 jenis muamalah yang terkumpul dalam satu hadis, yaitu muamalah kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, bermuamalah kepada diri sendiri, berinteraksi kepada diri sendiri untuk ya mendidik diri sendiri untuk menambah amalan, menyempurnakan amalan, ya. Yang ketiga adalah ya muamalah kepada sesama dengan dalam perintahnya kepada Abu Dzar wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan
pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya. Nah, barangkali ini saja yang kita baca untuk kesempatan kali ini. Insya Allah Ta'ala bisa kita lanjutkan di pertemuan mendatang, masih di bab yang sama, bab husnul khuluq. Sekali lagi kita bahas dulu bab ini, ya, supaya kita mengetahui keutamaan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah tahu betapa banyak kemuliaan yang didapatkan oleh seorang yang berakhlak mulia, semoga itu bisa menjadikan kita bersemangat untuk terus belajar seperti apa sih akhlak yang mulia itu, ya. Demikian kita tutup. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan pertama ini, yaitu dari materi pertama di bab awal dari kitab Ahadisul Akhlak yang kita sudah menyelesaikan dari bab yang pertama. Taib. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini, mungkin bisa kita bacakan, Ustaz. Ya. Nah, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya, jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini, itu kan kurang kerjaan, ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai, ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat, ya. Kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Bismillah, afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan Ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik Ustaz. Ya. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat Ana Ustaz? Apakah sah? Syukran Ustaz, mohon jawabannya Ustaz. Iya. Kata Nabi SAW, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya. Namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, dan sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan sore hari ini Ustaz. Ya. Nah, terima kasih atas waktu antum Ustaz. Mungkin terakhir sebagai penutup, mohon nasihat terakhir untuk kita semua Ustaz pada pembahasan pertama di kitab Ahadisul Akhlak ini Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita untuk mengetahui akhlak yang mulia adalah sangat penting. Ya, mengingat bahwasanya Nabi SAW diutus, ya, bahkan beliau mengatakan innama bu'itsu, berarti hanyalah aku diutus, menunjukkan seolah-olah, ya, beliau diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti salah satu misi beliau yang terbesar, ya, selain daripada tauhid adalah menyempurnakan akhlak manusia supaya akhlaknya mereka mulia. Sehingga di sini kita perlu untuk belajar
akhlak dan adab dalam agama kita. Karena tadi sudah kita sebutkan beberapa keutamaan orang yang punya adab dan akhlak yang baik, ya banyak sekali ya. Dia akan dekat dengan Nabi di surga, ya di hari kiamat dia akan dekat dengan Nabi, kemudian berarti dia juga termasuk orang yang sempurna imannya, berarti begini nanti kita sebutkan banyak ya. Dan insya Allah di pertemuan mendatang kita juga akan masih menjelaskan mengenai akhlak yang mulia, rukun-rukunnya apa saja ya, dan bagaimana usaha kita untuk meraihnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya di kesempatan sore hari ini Ustaz dari kitab Ahadisul Akhlak, dan kita ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Ihsan Ragil hafizahullah taala yang di kesempatan sore hari ini telah kembali menyediakan waktunya untuk kita semua. Baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita di sore hari ini pada program Tausiah Islam. Kita telah mendengarkan dan menyimak kembali kajian bersama guru kita Ustadzuna Ristian Ragil hafizahullahu taala. Dan kembali kami ulangi sobat muslim, ini adalah kajian perdana kita dari kitab Ahadisul Akhlak. Kajian yang semula kita dengarkan dan simak setiap pekannya pada hari Ahad sore, yaitu kajian tematik remaja. Mulai hari ini, di pekan ini kita berpindah skema, yaitu menjadi kajian kitab dari Ahadisul Akhlak. Dan pertemuan pada sore hari ini adalah pertemuan perdana kita dari pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlak yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Ristian Ragil hafizahullahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya biiznillah taala dari kitab Ahadisul Akhlak. Dan sobat muslim, silakan sobat muslim bisa mencatat program dan juga waktu acaranya di program Tausiah Islam pada setiap akhir pekan di hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juga kajian ini adalah kajian interaktif, sobat muslim bisa bertanya seputar agama juga melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Ya baik sobat muslim ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum. Kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita telah mendapatkan banyak dan juga faedah-faedah yang kita dengarkan dari beberapa pembahasan di bab pertama dari kitab Ahadisul Akhlak, pembahasan dari Husnul Khuluq. Ikuti terus kajian ini setiap hari Ahad pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Ristian Ragil hafizahullah taala hanya di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di streaming di www.radiomuslim.com. Lalu informasi terakhir sobat muslim, jangan lewatkan juga di malam hari nanti ada kembali program interaktif lainnya, yaitu pembelajaran tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dari dasar bersama Kak Herbi Yuliantoro hafizahullahu ta'ala. Seperti biasa juga pada malam hari nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, sahabat muslim kembali bisa bergabung melalui layanan interaktif. Bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran sobat muslim ke nomor 0823 2727 5333. Untuk itu teruslah stay tune on Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.